Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riha Falahia, NPM 18103030229. Di sini saya akan menjelaskan review artikel jurnal saya. Jadi tiga jurnal internasional yang saya gunakan. Yang pertama ada Learning Science by Doing Science and Authentic Science Process Learning Model in Post-Secondary Education. Yang kedua, When I Grow Up, The Relationship of Science Learning Activation to STEM Career Programs. Dan yang ketiga, How Other Science Education Can Help Girls Stay Engaged with Science. Jurnal yang pertama yakni Learning Science by Doing Science and Authentic Science Process Learning Model in Post-Secondary Education. Jadi, latar belakang dari jurnal ini di Amerika, di mana penelitian ini dilakukan, itu ada sistem pendidikan di mana ada yang namanya post-secondary education. Jadi, itu tuh semacam sekolah untuk persiapan sebelum masuk kuliah. Nah, latar belakangnya itu kan sebelum mereka sekolah masih banyak sekolah itu melakukan pembelajaran yang pasif atau tidak terlalu melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, di post secondary education ini banyak digunakan model pembelajaran Learning Science by Doing Science atau LSDS. Nah, pembelajaran ini itu tuh mendorong siswa untuk berpikir dan bertindak seperti ilmuwan. Kemudian rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana sih persepsi mahasiswa atau siswa dan juga tenaga pengajar tentang hasil belajar dan kualitas pengalaman belajar mereka selama menggunakan LSDS ini. Metode penelitian yang digunakan itu adalah mixed method, di mana menggunakan kuantitatif dan juga kualitatif. Jenis datanya berupa wawancara tidak terstruktur, ada kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik kappa, kemudian ada kelompok fokus dan wawancara. Ini dianalisis manual dengan menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif. Dan hasilnya adalah para pelakunya, di sini yang dimaksud para pelaku itu adalah mahasiswa, baik yang masih aktif maupun alumninya, kemudian asisten pengajar, instruktur, dan direktur, itu menyatakan bahwa model LSDS yang digunakan itu telah berhasil menempatkan peserta didik itu di posisi seorang ilmuwan dengan berfokus pada proses menghasilkan bukti ilmiah dan keterampilan proses. Gitu. Untuk yang jurnal yang ketiga, When I Grow Up, The Relationship of Science Learning Activation to STEM Career Preferences. Nah, di sini itu latar belakangnya itu karena ada data yang menunjukkan bahwa minat karir dalam bidang STEM plus M, di sini STEM itu maksudnya science, teknologi, engineering, mathematics, and plus medis. Nah, di sini tuh terjadi pengurangan minat. Nah, di situ mengantarkan kepada rumusan masalah di mana sejauh mana sih peserta didik itu yang belajar sains itu menunjukkan preferensi untuk berkarir dalam bidang STEM plus M. Kemudian ada nggak sih hubungan antara pembelajaran sains dengan afinitas? Afinitas itu ketertarikan dan tujuan karir atau goals karir mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih hubungan pembelajaran sains dengan 3 dimensi preferensi karir? Jadi nanti ada uji korelasi. Jadi metode penelitiannya jenis penelitiannya mixed method, analisis datanya menggunakan analisis ALES 14. Partisipannya ini ada siswa kelas 6 dan 8 dari 11 sekolah yang berada di wilayah yang berbeda-beda. Totalnya ada 2.938 siswa. Kemudian jenis data di sini cukup banyak data. Overview. Data yang pertama overview atau gambaran berupa skala aktivasi dan demografi. Kemudian ada validitas sampel, distribusi gender dan ras atau etnis. Kemudian wawancara kognitif, afinitas karir atau ketertarikan karir itu diukur menggunakan kuesioner. Kuesionernya menggunakan skala 4 poin. Kemudian ada certainty STEM karir itu digunakan kan ini juga mengukur certainty STEM ada 3 kan yang diukur kan ada afinitasnya, certainty sama goals. Nah, untuk certainty itu diukur menggunakan survei ya tidak. Kemudian untuk goals karir itu diukur dengan item survei tunggal, pertanyaan terbuka dengan pertanyaan seperti kayak mereka kalau
di masa depan ingin menjadi apa seperti itu. Nah, kemudian hasilnya itu tuh secara keseluruhan siswa yang aktif dalam pembelajaran sains itu ternyata lebih cenderung memiliki ketertarikan terhadap pekerjaan di bidang STEAM. Kemudian kepastian atau certainty tentang tujuan karir masa depan mereka dan telah mengidentifikasi tujuan karir STEAM tertentu. Jadi mereka itu tertarik juga dari kepastiannya, certainty, kemudian telah menentukan tujuannya juga di karir STEAM seperti itu. Namun dimensi yang berbeda dari aktivasi pembelajaran sains berkorelasi lebih kuat dengan berbagai aspek preferensi karir di berbagai fokus karir STEAM. Penelitian yang ketiga adalah How Other Science Education Can Help Girls Stay Engaged with Science, atau terdapat maksud saya bagaimana sih pembelajaran sains itu dapat membantu perempuan untuk tetap engage dengan sains gitu. Jadi latar belakang dari permasalahan ini adalah adanya kesenjangan dalam karir sains antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan itu lebih sedikit dibanding laki-laki yang bekerja di bidang sains. Nah, hal ini itu diduga karena adanya kesenjangan perempuan dalam keterlibatan proses sains di masa anak-anak. Makanya di sini dari rumusan masalah ini adalah menggunakan Other Science Education, di mana pembelajaran OC atau Other Science Education ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan anak, utamanya perempuan, dalam pembelajaran sains. Jadi rumusan masalahnya, bagaimana model pembelajaran OC ini dapat meningkatkan keterlibatan anak, utamanya perempuan, dalam pembelajaran sains. Metode penelitiannya kuantitatif dengan eksperimen kuasi kontrol, analisis datanya menggunakan stata. Partisipannya adalah guru dan siswa kelas 5 Madi Snickers. Madi Snickers ini salah satu program OC begitu. Kemudian dengan jumlah partisipannya sebanyak 640 siswa. Kemudian jenis datanya adalah jenis data pretest dan post-test. Hasilnya membuktikan bahwa pembelajaran OC atau Outdoor Science Education ini dapat meningkatkan pengetahuan dan juga mempertahankan nilai sains untuk anak perempuan. Sekian presentasi dari saya, penjabaran tentang review yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.